Yeah, we came a long way. Assalamualaikum, welcome to my first vlog bersama saya, Natasha Sabila dari kelas A1 Akuntansi. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu coronavirus dan berbagai permasalahan di dalamnya? Mau tahu? Yuk simak penjelasan aku. Pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menemukan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 5 Mei 2021 adalah 1.677.274 orang dengan jumlah kematian 45.796 orang. Nah, kalau tadi udah aku jelasin pengertiannya. Sekarang aku mau jelasin dampak-dampaknya nih. Disimak baik-baik ya. Dampak COVID di Indonesia, ada 4 sektor. Yang pertama, sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Menurut pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, menyebut ada 3 dampak besar pandemi COVID ini bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak kedua, dikatakannya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan dan akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Yang kedua yaitu sektor pendidikan. Saat semua jenis pembelajaran dari rumah dilakukan secara online, besar kemungkinan terdapat kesenjangan dari segi fasilitas. Beberapa murid dan mahasiswa merasa bahwa pembelajaran dari rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu sektor kesehatan. Melemahnya tingkat kesehatan dan tingginya angka kematian juga menjadi faktor yang paling dikhawatirkan. Karena terkadang pasien yang teridentifikasi COVID-19 memiliki penanganan khusus dan beresiko, dan anggota yang menangani pun juga semakin berkurang. Mengingat makin hari jumlah angka kematian dan positif makin tinggi. Yang keempat yaitu sektor pariwisata. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 bagi industri pariwisata, khususnya di Indonesia itu sangat berpengaruh. Sejumlah pembatalan kedatangan wisatawan asal Cina terjadi sejak wabah virus diumumkan. Lenggangnya kursi pesawat, begitu juga hotel, cruise operator, dan potensi bisnis lainnya pun menjadi lepas. Nah, itu dampaknya teman-teman. Tapi kalian jangan takut ya, kita bisa mengatasinya dengan baik loh, yaitu dengan cara menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker. Nah, ini aku udah pakai masker teman-teman. Kalian kalau pakai yang bener ya. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, menghindari mobilitas. Tidak panik dan tidak berlebihan, istirahat yang cukup dan menjaga pola makan. Dan kita bisa belajar menjalankan bisnis untuk menambah keuangan kita dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu aja teman-teman vlog dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.